seperti kisahnya orang-orang Bani Israel ya, ketika bebas atau keluar ya, merdeka. Kalau bahasa kita merdeka. Jadi kalau kita berbicara masalah kemerdekaan, itu ada dalam Al-Quran ketika Allah merdekakan orang Bani Israel dari Fir'aun, dari kejaran Fir'aun ya. Jadi Allah selamatkan mereka dari kekejaman penindasan Fir'aun. Orang Bani Israel orang asli Mesir, kemudian dia harus terusir dari Mesir ya karena kekejaman Fir'aun. Nah ketika lari ya, dikejar sama Fir'aun, larinya kemana? Larinya ke laut ya, lari ke laut. Kemudian kalau di Al-Quran itu dalam surat Thaha ayat 72 sampai ayat 80-an Allah jelaskan di situ. Jadi ketika lari di laut, kemudian Nabi Musa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah perintahkan untuk idrib bi'asakal hajar, diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke tepi laut itu, di batu-batuan tersebut. Nah ternyata dibelah ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa sama orang Bani Israel bisa melewati lautnya. Nah ternyata sudah lewat dari laut, orang Bani Israel masih melihat bahwasanya di belakang ada Fir'aun ya, masih ngejar ya, walaupun sebelumnya memang Allah udah jamin. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan takut, jangan khawatir. Artinya jangan takut kepada musuh yang ada di belakang, kemudian jangan khawatir apapun yang ada di depan ya, pokoknya jaminannya Allah jaga, Allah selamatin ya. Ketika sudah sampai di tepi laut ya, mengatakan di dataran Asia, karena Mesir itu adalah Afrika. Jadi ketika sudah melewati laut tersebut ya, keluar di dataran Asia, orang-orang Bani Israel masih melihat Fir'aun di belakang sama tentaranya. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Nabi Musa disuruh ketuk lagi tongkatnya. Supaya apa? Supaya ketutup, supaya lautnya ketutup. Padahal yang membuka laut, yang membelah laut siapa? Allah, bukan Nabi Musa. Tapi dalam pikiran orang Bani Israel, yang bisa membuka, membelah lautan itu adalah Nabi Musa ya. Jadi orang Bani Israel itu memang banyak tanya, kemudian juga banyak protesnya ya. Kemudian tadi kita diajarkan bahwasanya yang bisa membelah lautan, yang bisa membuka lautan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya Nabi Musa. Nabi Musa hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tadi sebelum dibelah sebenarnya sudah ditunjukkan ya, bahwasanya Allah bersama kita, kata Nabi Musa. Allah akan menolong kita ya. Tapi begitulah orang-orang Bani Israel ya, susah ya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah diselamatkan ya, mereka tetap ya, banyak yang kufur, banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi ada sesuatu yang memang harus bisa kita pahami ya, dalam tauhid ya, tauhidullah, bagaimana kita bertauhid ya dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walamma faragha an-nazimu mimma yata'allaqu bi maulana syarha fi ma yata'allaqu bi rusulih. Kemudian kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika An-Nazim ya, Syekh Al-Marzuki telah menjelaskan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau pun menjelaskan tentang ya, sifat-sifat Rasul ya, sesuatu yang harus kita ketahui dari sifat ataupun yang memang yang terdapat di dalam diri para nabi ataupun
Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bait ke-11 kalau nggak salah. Ya, bait ke-11 sudah berbicara tentang Rasul, ya, tentang Nabi ataupun Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan arsala anbiya lawi fadana bisidqi wa tablighi wal amanah. Ya, bagaimana Allah utus para nabi, ya, rawi fadana. Rawi itu mempunyai fadana, itu kecerdasan. Kemudian bisidqi dengan kejujuran, wa tabligh menyampaikan, wal amanah kemudian juga bisa menjaga amanah, ya, orang yang dipercaya. Qala al-musannifu ay yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna Allah arsala ila al-mukallafin anbiya'a mursalin mawsufina bisifatin arba' wajibah fi haqqihim alaihi salatu wassalam. Wajib, ya, kata Syekh Nawal Madani, wajib atas setiap kita ini mukallaf, kita mempunyai keyakinan bahwasanya Allah mengutus para nabi. Kepada siapa? Kita semua al-mukallafin, orang yang dibebani hukum syariat. Ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Nah, kita nih yang udah terkena, yang udah pada balik, yang sudah terkena hukum taklif, itu disebut dengan mukallaf. Diutus para nabi, ya, mursalin, kemudian para rasul mausufina bi sifatin arba'. Mereka yang memang, yang mempunyai sifat yang 4 ini yang wajib, ya, di dalam diri mereka alaihi wassalatu wassalam. Yang pertama adalah fatanah. Yang fatanah tadi kemudian bifathil fa, ya, fatanah, kemudian wasidqu as-siddiq, kemudian tabligh, kemudian amanah. Nah, ini yang sudah kita sering pelajari waktu ketika di SD nih. Ya, udah khatam. Ya, diulang lagi. Ya, fatanah, kemudian wasiddiq, kemudian tabligh dan amanah. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Hah? Sendiri. Maksudnya gimana? Kalau Nabi, ya, kalau Nabi buat dirinya sendiri, buat keluarganya. Kemudian tidak ada kewajiban kepada masyarakat atau umat yang lain untuk disampaikan. Nah, kalau Rasul memang ada kewajiban untuk menyampaikan, ya, kepada seluruh umatnya. Kemudian setiap Rasul itu Nabi, dan tidak setiap Nabi itu Rasul, ya. Karena ada yang Nabi kemudian dia Rasul juga. Ya, ada yang Nabi saja. Jadi kalau setiap Rasul pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Nah, kenapa disebut Nabi? Kalau Rasul kan utusan, jadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada arsala yursilu, artinya diutus. Kalau kita ngirim surat itu bahasanya arsala, kita ngirim. Ya, nah, arsala anbiya, artinya memang diutus. Nah, kalau Nabi itu dari nabaun. Nabaun itu artinya berita besar. Ya, maka orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali dia menjadi nabi, karena dia membawa berita besar. Ya, maka Al-Quran mengatakan surat An-Naba, ya, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Kata Allah, amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya, ya, 'anil naba'il 'azim, tentang berita yang besar, yaitu adalah hari
hari kiamat. Nah itu, jadi kalau Rasul berasal dari kata arsala yursilu, memang adalah utusan, memang yang dikirim sama Allah. Kemudian kalau Nabi berasal dari kata naba, naba itu adalah berita. Nah beritanya bukan berita biasa, tapi berita besar. Karena kalau berita biasa itu dalam bahasa disebut dengan khobarun, khobar itu berita yang biasa. Tapi kalau naba itu adalah berita besar. Sama misalnya ketika tadi selain hari kiamat, Allah perintahkan kita buat mempelajari, buat kita baca kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad diperintahkan watlu alaihim naba'a Ibrahim, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakan kepada mereka, jelaskan kepada mereka, ceritakan kepada mereka apa? Naba'a Ibrahim, berita besar ya tentang hidupnya, kisahnya Nabi Ibrahim. Nah itu, jadi bahasa itu indah. Jadi kalau ada kabar yang biasa itu disebut dengan khobarun, khobar yang biasa. Tapi kalau khobar yang luar biasa itu disebut dengan nabaun, ya, berita yang begitu besar. Makanya di sini disebut dengan Nabi. Kemudian fa ma'nal fatanah adzaka, makna atau maksud dari fatanah adalah adzaka, yaitu cerdas. Wal hadqu bihaitsu yaqulu fihim qudratun ala ilzamil khusum wa muhajatihim wa ibdali ba'awihim. Yang dimaksud dengan fatanah tadi cerdas, kemudian memiliki kemampuan ya untuk mengatasi, ya misalnya tadi ada pertentangan dari umatnya, ya. Kemudian juga ada sesuatu tuduhan-tuduhan, ya maka bisa diredam, ya maka bisa dijawab dengan hujah-hujah yang memang itu bisa membatalkan tuduhan-tuduhan tersebut. Ya itu namanya fatanah. Jadi cerdas. Jadi bisa menjelaskan, ya kemudian bisa menenteramkan, bisa membalas tuduhan-tuduhan tersebut ya dengan dalil-dalil atau hujah-hujah yang memang tentunya ya semua itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'na as-sidq, ya as-siddiq yang kita kenal dengan as-siddiq, ya mutabaqatu khabarihim. Nah ini lil waqi', jadi as-siddiq dia nggak pernah bohong, ya maka di sini dikatakan wa amma ma'nal haqq fa huwa mutabaqatul waqi' lil khabari wa didhul batil. Nah as-siddiq tadi ya mutabaqatu khabarihim lil waqi' wa didhul kadhib. Yang namanya as-siddiq, ya apapun yang dia katakan, ya khobar yang dia sampaikan ini itu sesuai dengan kenyataan yang dia ucapkan, ya yang dia beritakan itu sesuai dengan kenyataan. Nah lawannya adalah al-kibbu, yaitu bohong. Hadza huwa ma'na sidq. Ini makna sidq. Wa amma ma'na al-haq, arti dari hak adalah fahuwa mutabaqatul waqi' lil khabari, sesuainya keadaan itu dengan sebuah berita. Jadi hak itu memang sesuatu yang benar-benar benar gitu, sesuatu yang hak, ya. Jadi kenyataan yang sesuai dengan berita itu hak namanya. Tapi kalau as-siddiq, berita yang dibawa itu sesuai dengan kenyataan. Dan Rasulullah SAW ya terkenal, beliau sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul terkenal dengan kejujurannya, ya sehingga ya beliau ya ketika
beliau kumpulkan orang-orang Quraisy itu di Jabal Qubais, di Jabal Abi Qubais. Ketika itu semuanya orang pada percaya sama beliau karena memang beliau ini tidak pernah berbohong. Ya, tapi pamannya ketika itu, ya, yaitu Abu Lahab yang nggak percaya, maka Allah balas tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Nah itu al-kadhib, ya. Jadi sebelum Nabi jadi Rasul, ucapannya diterima, tapi setelah jadi Nabi dan Rasul nggak diterima. Kenapa? Karena mereka nggak percaya dengan kerasulan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada guru kita Haji Ahmad Al-Bajali. Nah, kemudian seterusnya makna tabligh isalu ma umiru bi isalihi lil haq, ya. Tabligh menyampaikan, ya, isal, yang menyampaikan ma umiru apa yang diperintahkan bi isalihi lil haq, yang seharusnya disampaikan untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'nal amanah, makna dari amanah adalah ismatuhum zahiran wa batinan, ya, terjaganya diri mereka secara zahir maupun batin min muharram atau makruh, dari sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh, bihaitsu yastahilu minhum, dan mustahil terjadi para nabi dan rasul ini, ya, tenggelam atau melakukan kepada hal-hal yang haram ataupun yang makruh. Nah itu makna dari amanah. Artinya mereka itu terjaga, ya, diri mereka terjaga dari sesuatu yang tidak baik. Mereka bisa menjaga amanah, ya, menjaga suatu amanah, kemudian juga bisa menjaga yang ada dalam diri mereka, ya, dari hal-hal sesuatu yang haram, kemudian yang makruh, yang menjaga diri mereka, ya, sehingga mereka benar-benar menjadi nabi dan rasul yang disifati dengan 4 sifat tersebut, yaitu adalah faqahanah, kemudian as-siddiq, kemudian tabligh dan amanah. Baik, begini yang bisa Al-Fatih sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah kita teruskan dalam kajian berikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.